Di gerbang pesantren Al-Ikhlas yang megah, Farhan berdiri mematung sambil merapikan kerah bajunya yang sedikit kusut. Di sekelilingnya, deretan mobil mewah mulai terparkir rapi, menurunkan santri-santri lain yang disambut pelukan hangat orang tua mereka yang berpakaian necis. Farhan menelan ludah saat Randy, teman sekamarnya yang ayahnya seorang pengusaha sukses, melambai dari jendela mobil sedan keluaran terbaru. "Farhan, mana ayahmu? Katanya mau datang lebih awal untuk acara khataman hari ini?" Tanya Randy dengan nada santai, namun bagi Farhan, pertanyaan itu seperti sembilu. Farhan hanya tersenyum kaku, tangannya meremas ujung sarungnya yang mulai pudar warnanya. Ia tahu, sebentar lagi sebuah sepeda tua akan muncul di tikungan jalan, dikayuh oleh seorang pria dengan kulit legam terbakar matahari, dan kuku-kuku jari yang menghitam karena tanah. Rasa malu itu merayap perlahan, menyelinap di antara rasa bangganya karena hari ini, ia akan diwisuda sebagai penghafal Al-Quran terbaik. Benar saja, dari kejauhan suara rantai sepeda yang berderit mulai terdengar, membelah kebisingan mesin mobil-mobil mahal. Pak Surya, ayah Farhan, muncul dengan caping yang tergantung di punggungnya, dan bungkusan kain lusuh di boncengan sepeda. Pakaiannya hanya kemeja batik tua, yang warnanya sudah menceracau, dan celana kain yang ujungnya sedikit terkena percikan lumpur kering. "Farhan, maaf bapak terlambat, tadi harus menutup saluran irigasi dulu sebentar," teriak Pak Surya, dengan wajah berseri-seri, melambaikan tangannya yang kasar. Farhan merasa seluruh mata di parkiran tertuju padanya. Ia melihat Randy menahan tawa, dan beberapa santri lain berbisik-bisik di balik punggung mereka. Alih-alih menghampiri, Farhan justru memalingkan wajah, pura-pura sibuk membetulkan letak pecinya, dan berjalan masuk ke dalam aula tanpa menyapa sang ayah. Pak Surya tertegun sejenak, tangannya yang terangkat perlahan turun kembali. Ia melihat punggung putranya yang menjauh dengan langkah terburu-buru. Meski begitu, tak ada sedikit pun raut marah di wajah yang penuh kerutan itu. Hanya ada binar bangga yang tak padam. Ia menuntun sepedanya ke pojok parkiran, di bawah pohon mangga yang rindang, jauh dari jajaran mobil mewah agar tidak menggores cat mengkilap mereka. Ia mengambil handuk kecil dari lehernya, mengusap keringat yang bercucuran, lalu merogoh saku kemejanya. Di sana, ia memastikan sebuah kotak kecil yang dibungkus plastik masih aman. Itu adalah hadiah yang ia siapkan dengan menabung receh demi receh, dari hasil panen yang tak seberapa. Pak Surya berbisik pelan, "Sabar Surya, Farhan hanya lelah, karena belajarnya sangat berat. Hari ini dia harus jadi yang terbaik." Di dalam aula yang sejuk, suasana mulai khidmat. Kiai Haji Ahmad, pimpinan pesantren yang sangat disegani, duduk di panggung utama. Farhan duduk di barisan depan para wisudawan, hatinya masih berkecamuk. Ia merasa bersalah, karena telah mengabaikan ayahnya, namun ego remajanya masih terlalu besar. Ia takut jika ayahnya duduk di samping orang tua santri lain, aroma lumpur dan keringat ayahnya, akan mengganggu kenyamanan mereka. Saat Kiai Haji Ahmad mulai memberikan sambutan, Farhan menunduk dalam. "Anak-anakku," suara Kiai yang berat dan berwibawa menggema, "keberhasilan kalian hari ini, bukan hanya karena kecerdasan kalian, tapi karena ada doa-doa yang dikirimkan lewat tangan-tangan yang kasar dan punggung-punggung yang letih. Ada orang tua yang rela tidak membeli baju baru demi biaya makan kalian di sini." Kata-kata itu menghujam jantung Farhan, membuatnya teringat pada kemeja batik ayah yang sudah mulai menipis di bagian bahu. Randy yang duduk di sebelah Farhan menyenggol lengannya. "Lihat deh ayahmu. Dia duduk di pojokan paling belakang, kayaknya dia nggak berani maju ke depan," bisik Randy sambil tertawa kecil. Farhan menoleh ke belakang dan melihat ayahnya duduk di lantai, bersila di antara tumpukan barang di dekat pintu keluar, karena kursi-kursi di depan sudah penuh oleh para tamu undangan berbaju sutra. Pak Surya tidak keberatan. Ia tetap menyimak ceramah Kiai dengan takzim, sesekali mengangguk sambil mengusap matanya yang mulai berkaca-kaca. Farhan merasakan sesak di dadanya. Ia teringat bagaimana setiap bulan ayahnya mengirimkan beras kualitas terbaik untuknya, sementara di rumah, ayah seringkali hanya makan nasi dengan garam dan sambal korek. Rasa malu yang tadi ia rasakan mulai berganti menjadi rasa benci pada dirinya sendiri. Tiba saatnya pengumuman santri, lulusan terbaik. Kiai Haji Ahmad berdiri dan memegang sebuah map emas. "Tahun ini, gelar hafid terbaik jatuh kepada Ananda Farhan," ucap Kiai. Riuh tepuk tangan memenuhi ruangan. Farhan berdiri dengan kaki gemetar. Namun, sebelum Farhan melangkah ke panggung, Kiai kembali berbicara. "Tapi sebelum Farhan naik, saya ingin mengundang seseorang yang sangat istimewa. Seseorang yang selama 10 tahun terakhir telah menjadi malaikat tak bersayap bagi pesantren ini. Beliau adalah orang yang menyumbangkan seluruh hasil panen sawahnya setiap bulan, agar santri yatim di sini bisa makan gratis tanpa kekurangan sebutir beras pun. Beliau yang selalu menolak namanya, disebutkan dalam daftar donatur."
Kiai Ahmad menatap ke arah pojok belakang ruangan, tepat ke arah Pak Surya. Seluruh ruangan hening. Pak Surya tampak kaget dan ragu, ia menunjuk dirinya sendiri, seolah bertanya. Saya, Kiai Ahmad mengangguk mantap. Dengan langkah perlahan dan sedikit pincang karena kelelahan, Pak Surya berjalan melewati deretan kursi mewah. Para orang tua kaya yang tadi memandang sebelah mata, kini terdiam 1000 bahasa. Farhan terpaku di tempatnya. Ia melihat ayahnya berjalan mendekat, kemeja batik tuanya kini tampak seperti jubah kehormatan di mata Farhan. Saat Pak Surya sampai di depan panggung, Kiai Ahmad turun dan memeluk pria petani itu dengan sangat erat. Sebuah penghormatan yang jarang diberikan Kiai kepada siapapun. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih telah menjaga perut santri-santri kami dengan keringat Anda, bisik Kiai yang suaranya tertangkap oleh mikrofon. Farhan merasa dunianya seakan berputar. Ayah yang selama ini ia anggap memalukan, ternyata adalah pahlawan yang dihormati oleh gurunya yang paling mulia. Kiai Ahmad kemudian menoleh ke arah Farhan. Farhan, kemarilah, ambil mahkota ini dan pasangkan di kepala ayahmu. Karena tanpa ketulusan hatinya yang membumi, hafalanmu tidak akan pernah melangit. Farhan melangkah maju, air matanya kini tumpah tak terbendung. Ia tidak lagi peduli pada Randy, tidak peduli pada bau lumpur, atau pakaian ayahnya yang kumal. Yang ia lihat, hanyalah seorang pria luar biasa yang telah memberikan segalanya untuk agama dan anaknya, tanpa pernah meminta pengakuan. Di tangan Farhan, sebuah mahkota simbolis berkilau terkena cahaya lampu aula, namun baginya, cahaya yang sesungguhnya berasal dari wajah lelah ayahnya. Di depan ratusan pasang mata, Farhan berlutut di hadapan Pak Surya. Ia mencium tangan ayahnya yang kasar dan pecah-pecah itu dengan sangat lama. Bapak, maafkan Farhan. Farhan anak yang durhaka karena sempat malu memiliki ayah seperti bapak. Isak Farhan pecah di hadapan semua orang. Pak Surya terkejut. Ia segera memegang bahu putranya dan memintanya berdiri. Jangan begitu nak. Bapak ini hanya petani, sudah tugas bapak buat kamu sukses. Bapak tidak butuh apa-apa, asal kamu jadi anak yang soleh, ucap Pak Surya dengan suara bergetar. Farhan kemudian memakaikan mahkota itu di atas kepala ayahnya, yang masih memakai peci tua. Seluruh hadirin berdiri, dan memberikan standing ovation. Bahkan Randy pun ikut bertepuk tangan dengan mata yang berkaca-kaca. Acara berakhir dengan penuh keharuan. Di luar aula, Farhan tidak lagi bersembunyi. Ia dengan bangga menuntun sepeda tua ayahnya, sementara Pak Surya berjalan di sampingnya, dengan senyum yang tak pernah lepas. Farhan menyadari bahwa kemuliaan tidak diukur dari merek mobil atau mewahnya pakaian, melainkan dari ketulusan hati dan kebermanfaatan bagi sesama. Pak, nanti kalau Farhan sudah kerja, Farhan mau belikan traktor yang bagus buat Bapak, kata Farhan sambil tertawa kecil di sela sisa tangisnya. Pak Surya menepuk punggung putranya. Bapak lebih suka cangkul ini nak, karena lumpur inilah yang mengantarmu menjadi penjaga kalam Allah. Di bawah sinar matahari sore yang keemasan, ayah dan anak itu berjalan pulang, meninggalkan kemegahan pesantren menuju hamparan sawah, yang akan selalu menjadi saksi bisu perjuangan cinta seorang ayah.